Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sidang jemaah yang saya muliakan, alhamdulillah tanpa kita rasakan kita sudah berada pada hari yang ke-11 dari bulan suci Ramadan pada jemaah sekalian. Oleh karena itu sepantasnya kita selalu berdoa kiranya segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala kekurangan dan kesalahan kita kiranya dimaafkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, di mana beliau diperintahkan membangun Ka'bah dan beliau sudah laksanakan dengan sebaik-baiknya, tapi beliau tidak lupa berdoa supaya diterima amalnya para jemaah sekalian. Itulah doa yang diabadikan dalam Quran yang mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Tuhan kami, terimalah amal kami. Engkaulah Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah taubat kami. Mungkin di dalam amal ini ada kekurangan, kesalahan yang kami sadari atau tidak sadari, ya Allah, ampunilah dan maafkan. Para jemaah sekalian, tentunya kita juga berdoa mudah-mudahan hati kita tetap bersemangat beribadah sampai akhir Ramadan para jemaah sekalian. Karena dalam hadis dikatakan innamal a'malu bil khawatimi. Sesungguhnya amal itu yang paling menentukan, yang paling bisa nanti para jemaah sekalian. Oleh karena itu ada juga doa dalam surat Ali Imran yang mengatakan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau palingkan hati kami sesudah Engkau memberi petunjuk kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah, berilah kami rahmat dari sisimu. Innaka antal wahhab, Engkaulah Tuhan yang Maha memberi. Para jemaah sekalian, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini untuk memberi petunjuk jalan keselamatan di dunia sampai di akhirat, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada yang bernama kitab Zabur, kitab Taurat, ada Injil, ada Quran, dan ada Suhuf Ibrahim. Maka para jemaah sekalian, yang paling mulia di antara kitab suci ini adalah Al-Quran. Kemudian dari Al-Quran ini 114 surah para jemaah sekalian, yang paling mulia adalah surat Al-Fatihah. Inilah surat yang paling mulia, sehingga dapat dikatakan bahwa surah yang paling mulia yang Allah turunkan sejak Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad SAW adalah surat Al-Fatihah. Oleh karena itu para jemaah sekalian, sebahagian ulama mewajibkan kepada seluruh kaum muslimin, laki-laki, perempuan, tua, muda, harus membaca dengan baik surat Al-Fatihah dan ketahui artinya para jemaah sekalian. Karena inilah surat Al-Fatihah namanya rukun salat. Biar kita membaca surat Yasin berapa ayatnya, atau surat Al-Baqarah ayatnya 286 dalam salat, tapi tidak baca Fatihah, kita punya salat tidak sah. Tapi kalau kita sudah baca surat Al-Fatihah, biar kita tidak baca surah yang lain, itu sudah sah, kita punya salat para jemaah sekalian. Kemudian para ulama mengatakan lagi bahwa surat Al-Fatihah ini, intinya surat Al-Fatihah adalah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Oleh karena itu pada jemaah sekalian, marilah kita mengambil beberapa pelajaran
dari surah yang sangat mulia ini. Di antara pelajaran yang kita dapatkan bahwa doa yang paling mulia di dalam Al-Quran para jemaah sekalian, dan doa yang paling mulia dari seluruh kitab suci yang Allah turunkan ialah ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus para jemaah sekalian. Karena biar kita kaya, biar kita berpangkat, apapun kelebihan kita, kalau kita tidak berada di atas siratal mustaqim, jalan yang akan membawa kita ke surga, itu tidak ada apa-apanya para jemaah sekalian. Tapi mungkin kita ini ada kekurangan, ada kelemahan, tapi kita sudah berada di atas siratal mustaqim, maka itu merupakan jaminan. Tentunya lebih hebat lagi kalau kita sudah kaya, kita mempunyai pangkat, mempunyai ilmu, lalu kita berada di atas siratal mustaqim. Para jemaah sekalian, juga pelajaran dari surat Al-Fatihah ini dikatakan, hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Maka ada ulama mengatakan kalau ayat ini diperas, maka yang keluar adalah la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang sebenarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Juga dari ayat ini para ulama mengatakan bahwa iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Apa hubungannya kedua kalimat ini? Ini katanya menunjukkan pada jemaah sekalian bahwa iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah ibadah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan doa. Ini menunjukkan menurut para ulama kita bahwa ibadah kita itu hanya dapat sempurna kita lakukan kalau kita berdoa dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya para jemaah sekalian, Nabi Ibrahim yang sudah nabi, malahan bergelar Khalilullah, kekasih Allah, beliau itu masih merasa perlu berdoa supaya dibantu oleh Allah bisa salat dengan baik para jemaah sekalian. Di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-40 beliau mencontohkan kepada kita doa yang sangat bagus kita baca, yaitu doa yang mengatakan Rabbi ja'alni muqimas shalah. Tuhanku, jadikanlah aku orang yang bisa mendirikan salat dengan baik ya Allah. Tolong saya supaya saya bisa salat dengan baik. Wa min dzurriyyati, begitu pula keturunanku supaya bisa salat dengan baik. Jadi beliau berdoa supaya dibantu supaya bisa beribadah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada jemaah sekalian pernah berkata kepada seorang sahabatnya yang bernama Mu'adz bin Jabal, "Ya Mu'adz, inni la uhibbuka." Wahai Mu'adz, sungguh saya cinta kepadamu. La tada'anna an taqula dubura kulli salatin. Jangan sekali-kali melupakan membaca setiap akhir salat doa yang mengatakan Allahumma ya Allah, a'inni, tolonglah aku, ala dzikrika, untuk selalu berzikir kepadamu, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika, dan memperbaiki ibadah kepadamu. Jadi pada jemaah sekalian, supaya doa kita diterima, supaya ibadah kita diterima, jangan kita lupa berdoa pada jemaah sekalian. Kemudian juga ulama mengatakan begitu juga sebaliknya. Kalau kita ingin supaya doa kita diterima, maka perbaikilah ibadah kita para jemaah sekalian. Andai kata ada seorang mahasiswa yang mau ujian, maka itu dianjurkan coba tingkatkan ibadah. Tambah-tambahlah salat sunatnya dengan salat duha atau dengan salat malam, itu lebih hebat lagi. Perbanyak doa dan zikir, maka ini para jemaah sekalian, itu menjadi sebab maka doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin doa kita diterima, perbanyaklah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya kita orang tua ini yang selalu mendoakan anak kita, apakah memohon kesalehannya atau kelulusannya atau kesuksesannya dalam pekerjaan,
Maka kita sebagai orang tua tambah-tambah ibadah para jemaah sekalian. Tambah banyak mengaji, berdoa, berzikir, salat sunat, maka insyaAllah doa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Para jemaah sekalian, juga perlu kita jelaskan di sini untuk lebih memotivasi kita para jemaah sekalian memperbaiki ibadah. Apa itu ibadah? Yang menjadi tugas utama kita hidup di dunia ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menjadikan jin dan manusia kecuali beribadah. Apa itu ibadah? Hadirin yang kami muliakan. Di dalam yaitu penjelasan para ulama dikatakan al-ibadatu, ibadah itu gayatul hubbi, adalah puncak kecintaan, wa gayatul khudu, dan puncak ketundukan. Jadi pada jemaah sekalian, supaya ibadah saya baik, ibadahnya hadirin dan hadirat baik, ada dua ini yang perlu kita munculkan dalam hati kita di saat kita beribadah. Cinta dan tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beribadahlah dengan cinta, kemudian beribadahlah dengan penuh kerendahan diri, tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kalau ini ada di dalam hati kita di saat kita beribadah, maka kualitas ibadah kita itu meningkat pada jemaah sekalian. Juga disebutkan oleh para ulama bahwa ibadah itu, hadirin yang kami muliakan, adalah segala yang mencakup apa yang diridai dan dicintai oleh Allah. Apakah itu perkataan, apakah itu perbuatan, apakah itu nyata atau tidak nyata. Ya, perkataan, berzikir, mengaji. Perbuatan, ya kita salat, kita berjalan ke masjid. Tapi para jemaah sekalian, ada juga ibadah yang tidak kalah pentingnya dan sangat tinggi nilainya, tetapi itu tidak kelihatan para jemaah sekalian. Yang mana itu ibadah yang tidak kelihatan? Sabar, syukur, tawakal, rida. Semuanya ini merupakan ibadah yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Juga di sini kita bisa melihat pelajaran pada jemaah sekalian yang disebutkan oleh para ulama kita, bahwa kalau kita ingin ibadah kita itu lebih mantap lagi, maka dasarilah ibadah kita ini dengan ayat-ayat yang ada sebelum iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa ayat sebelumnya? Yang pertama, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Jadi kita ini beribadah adalah dengan rasa pujian kepada Allah, rasa syukur, rasa terima kasih yang disertai dengan rasa cinta, hadirin yang kami muliakan. Kita sadar, Masya Allah, alhamdulillah, kita sehat, banyak orang yang sakit. Kita bisa makan, banyak orang yang bisa makan nanti kalau keliling tong sampah, cari sisa-sisa makanan di situ. Alhamdulillah kita sehat, banyak orang sakit, kita bebas, banyak orang di penjara, kita dalam keadaan aman, hadirin yang kami muliakan. Coba lihat saudara kita di Palestina itu, baru saja selesai gencatan senjata, belum selesai malahan, ya Israel sudah menutup yaitu pasokan bantuan kepada Palestina. Bukan itu saja, Israel dengan Amerika kerjasama ingin mengusir penduduk Palestina itu dari kampung halamannya para jemaah sekalian. Bagaimana ini dalam suasana ingin beribadah dengan baik dalam bulan suci Ramadan, tapi selalu dalam ketakutan menghadapi ancaman ini. Alhamdulillah kita ini para jemaah sekalian. Maka saya mengajak diri saya dan kepada jemaah, jangan kita lupa mendoakan saudara kita di Palestina itu, hadirin yang kami muliakan. Di sana banyak orang yang saleh, penghafal Quran, banyak yang mati syahid karena agama. Kalau kita doakan mereka berarti kita cinta kepada mereka. Kalau kita cinta kepada mereka, di dalam hadis dikatakan al-mar'u ma'aman ahabba, seseorang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Jadi mari kita beribadah dengan rasa syukur dan cinta kepada Allah. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maksudnya kita itu mengharapkan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
mendapat rahmat dan balasan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ada yang disebut dengan sifat ar-raja. Kita selalu mengharap kepada Allah supaya nikmat itu dijaga oleh Allah, malahan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian didasari dengan Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin itu adalah rasa takut. Beribadahlah dengan rasa takut sehingga kita sungguh-sungguh menjalankan ibadah. Hadirin yang kami muliakan, juga di dalam surat Al-Fatihah ini disebutkan tentang Siratal Mustaqim, yang merupakan doa yang paling mulia dan paling penting dalam kehidupan kita, memohon Siratal Mustaqim. Yang manakah Siratal Mustaqim para jemaah sekalian? Siratal ladzina an'amta alaihim, ialah jalan orang-orang yang Engkau telah beri nikmat kepada mereka ya Allah. Siapa itu hadirin yang kami muliakan? Disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 69, orang yang mendapat nikmat itu adalah para nabi-nabi, para siddiqin, orang yang mati syahid, dan orang yang saleh. Bagaimana supaya kita ini ditempatkan oleh Allah bersama dengan mereka? Caranya para jemaah sekalian, dalam surat An-Nisa ayat 69 dikatakan, wa may yuti'illaha war rasulah, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, taat kepada Quran dan hadis, maka mereka akan bersama dengan orang yang mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saya pesan diri saya dan kepada jemaah, jangan jauh dari Quran dan hadis. Hadirin yang kami muliakan, inilah Siratal Mustaqim yang akan membawa kita ke dalam surga. Apa kata kuncinya orang yang dapat nikmat dari Allah? Kata kuncinya adalah ma'rifatul haqqi wal amalu bihi. Mereka mengenal kebenaran dan mengamalkan kebenaran pada jemaah sekalian. Jadi kalau kita ingin dapat nikmat, mari kita di dunia ini bersungguh-sungguh mempelajari, mencari kebenaran dari Quran dan hadis, kemudian kita amalkan. Bukan jalan orang yang dimurkai dan bukan pula jalan orang yang sesat. Siapakah orang yang dimurkai? Yang sudah mengenal kebenaran tapi tidak diamalkan. Siapakah yang sesat? Yang sesat ialah orang-orang yang tidak mengenal kebenaran. Jadi pada jemaah sekalian, mudah-mudahan beberapa pelajaran yang kita sebutkan ini dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin jemaah tidak keberatan kalau saya mengajak, mari kita terjemahkan ayat ini para jemaah sekalian, ayat demi ayat. Mari kita ikuti bacaannya para jemaah sekalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang dirajam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang Engkau telah beri nikmat atas mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang yang dimurkai dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Amin. Terimalah ya Allah. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa. Allahumma ya Allah,
a'inna, tolonglah kami, ala dzikrika, untuk selalu berzikir kepadamu, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika, dan memperbaiki ibadah kepadamu. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.